Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sita Rizkia. Saya mahasiswi Setika Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini nantinya saya akan memaparkan mengenai materi praktikum option. Untuk itu, yuk simak materi yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, kita membahas tentang eksterna pada wanita. Kita lihat gambar ini. Yang atas ini adalah mount pubis. Mount pubis ini adalah dia tepatnya berada di atas tulang kemaluan. Tepat berada di atas tulang kemaluan dan juga agak menonjol dan dapat ditumbuhi oleh rambut-rambut. Nah, ditumbuhi rambut-rambut ini berfungsi untuk mengurangi gesekan saat berhubungan suami istri. Yang selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini bentuknya seperti kacang kecil. Nah, di lubang klitoris ini merupakan dia terdapat banyak syaraf yang dimana nantinya dia sangat peka terhadap rangsangan. Klitoris juga dia berperan penting dalam melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah klitoris kita ada saluran atau lubang uretra. Lubang uretra ini merupakan lubang untuk keluarnya air mani atau air kencing. Selanjutnya kita ke vestibulum. Nah, di kedua sisi vestibulum ini terdapat di sepanjang ini terdapat di sisi vagina. Vestibulum ini apabila dia bergairah maka dia akan menjadi tegang dan terisi oleh darah. Nah, di bagian vestibulum ini nantinya dia akan mengeluarkan cairan. Cairannya itu sebagai pelumas untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, selanjutnya ini ada labia minora. Labia minora ini merupakan lapisan tipis. Dia tidak dapat ditumbuhi oleh rambut, akan tetapi dia memiliki jaringan lemak. Nah, di jaringan lemak ini, jaringan lemak dan jaringan kelenjar keringat ini nantinya dia berfungsi untuk melindungi struktur uretra dan juga vagina. Nah, kita masuk ke tadi kan labia minora. Nah, selanjutnya ke labia mayora. Labia mayora ini merupakan bibir luarnya. Tadi kan minora itu bibir dalam vagina dan labia mayora ini bibir luarnya vagina. Nah, ini merupakan dia lapisannya agak tebal dan juga dapat ditumbuhi oleh rambut. Nah, di labia mayora ini terdapat jaringan lunak, jaringan kelenjar dan juga jaringan keringat. Nah, labia mayora ini berfungsi untuk melindungi struktur alat kelamin. Nah, setelah itu ada himen. Himen ini merupakan selaput darah, merupakan selaput yang tipis dan dia juga sebagai penutup liang senggama berlubang saat mengeluarkan menstruasi. Nah, yang terakhir ini adalah anus. Anus itu tempat keluarnya feses atau sisa-sisa kotoran yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya ada interna pada wanita. Ini yang pertama ovarium. Bisa teman-teman lihat ya, ini ovarium. Nah, ini tuh bentuknya bulat atau bisa dikatakan lonjong juga. Nah, di ovarium ini merupakan tempat folikel-folikel yang nantinya dia akan berubah menjadi sel telur. Nah, fungsi dari ovarium sendiri adalah untuk memproduksi sel telur dan juga penyekresi hormon estrogen dan progesteron. Kalau udah ke ovarium, kita ke fimbria. Ini ada di kanan dan kiri. Fimbria itu bentuknya seperti tangan mencekeram. Nah, di fimbria ini fungsinya untuk menggerakkan tadi hasil folikel jadi sel telur. Setelah ovulasi nanti dia keluar digerakkan oleh fimbria menuju ke tuba Fallopi. Nih, seperti ini gambarnya. Nah, di tuba Fallopi ini nanti akan mengalirkan sel telur menuju uterus atau rahim.
Nah, di tuba Fallopi ini terdapat banyak sekali silia. Silia itu rambut-rambut kecil. Jadi di tuba Fallopi ini ada rambut-rambut kecil yang bertujuan untuk menggerakkan si sel telur satu arah ke uterus. Nah, di tuba Fallopi juga terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan juga sel sperma. Selanjutnya kita ke uterus. Ini uterus. Ini uterus. Uterus atau sering kita kenal dengan rahim, ini merupakan ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus atau janin. Nah, uterus ini elastis bentuknya, jadi mengikuti perkembangan si janin. Nah, di uterus ini terdapat 3 lapisan. Ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Di endo ini merupakan lapisan terdalam. Lapisan terdalam, myo lapisan tengah, dan peri lapisan terluar. Selanjutnya kita ke fundus uterus. Fundus uterus ini bagian atas dari uterus. Ya, fungsinya untuk menjaga lapisan dalam uterus. Nah, setelah itu kita ke cervix uterus. Cervix itu atau sering kita kenal mulut rahim. Ini nanti dia berfungsi untuk membuka jalan jika terjadi kontraksi. Selanjutnya kita ke suspensori. Nah, ini suspensori nih. Seperti apa sih? Kayak jaringan gitu. Nah, dia ini merupakan salah satu jaringan kontinu yang menghubungkan ovarium dengan dinding panggul. Ovarium dengan dinding panggul. Selanjutnya ini adalah eksterna pada pria. Yang pertama kita bisa lihat gambar ini. Ini adalah penis, merupakan alat kelamin pria berbentuk bulat panjang. Nah, ini penis ini berfungsi untuk kopulasi. Di penis ini ada saluran yang mampu mengeluarkan sperma dan urin keluar tubuh. Nah, selanjutnya ada lubang uretra. Lubang uretra ini ada di bagian paling bawah. Nah, ini merupakan lubang untuk keluarnya sperma dan juga urin. Setelah itu kita masuk ke skrotum. Ini skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantong dengan otot kremaster yang menyelubungi atau dia melindungi testis, berfungsi untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testika. Nah, ketika lingkungan luar hangat, maka otot skrotum ini nanti akan relaksasi, sehingga testis ini nampak menggelambir. Sebaliknya, ketika lingkungan di luar itu dingin, maka otot skrotum ini akan kontraksi sehingga testis mendekat ke tubuh atau dia nanti testisnya ini dia mengkerut karena ada suhu yang dari luar ini dingin. Setelah itu kita ke kulup. Nah, kulup ini ada di bagian paling bawah dekat testis. Kulup ini atau kulit berselaput lendir mukosa yang menyelubungi atau menutupi ujung penis. Nah, mukosa ini berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Nah, mengingat area kulup ini sangat lembab dan tertutup, maka hendaknya seorang pria ini menjaga kebersihan area ini. Kebersihan area yang ujung ini. Nah, kalau misalnya tidak dijaga, tidak dibersihkan, maka nanti menjadi sarang bakteri dan juga virus. Selanjutnya ini ada interna pada pria. Yang pertama kita bisa lihat ini gambar testis. Testis ini merupakan tempat untuk memproduksi sperma dan juga untuk penyekresi hormon androgen dan testosteron. Nah, setelah testis nanti di sini di dekat testis ini ada yang namanya epididymis. Ini untuk tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Nah, kalau sudah kita masuk ke vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju ke kelenjar prostat. Nah, saluran ini juga nanti akan dilewati oleh spermatozoa. Kalau udah kita masuk ke kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat gambarnya.
Ini kelenjar prostat ini menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan juga vagina. Nah, karena sperma ini tidak tahan suasana asam, artinya sperma ini nantinya akan mati karena tidak tahan suasana asam. Kemudian ada kelenjar borboretral. Ini ada di sini gambarnya. Nah, ini merupakan nanti dia akan menghasilkan lendir yang menetralisir uretra dari urin sebelum sperma ini diejakulasi. Kemudian ada vesicula seminalis. Ini gambarnya. Vesicula seminalis ini dia berada di atas kelenjar prostat yang memproduksi cairan semen yang nantinya mengandung fruktosa. Nah, fruktosa ini merupakan bahan makanan bagi si sperma. Sehingga nantinya si sperma ini dapat makan dan menghasilkan energi. Nah, nanti sperma ini dapat bergerak dengan lincah karena tadi sudah diberi asupannya yaitu fruktosa. Selanjutnya ini kantung kemih. Kantung kemih ini tempat untuk penyimpanan urin.